Meta resmi menandatangani perjanjian lisensi dengan Midjourney untuk mengadopsi estetika teknologi mereka ke dalam model-model AI dan produk-produk masa depan. Kesepakatan ini ditujukan untuk memperkuat model dan produk masa depan Meta, sekaligus menegaskan ambisi perusahaan dalam meningkatkan kualitas visual di tengah persaingan ketat industri AI. Kerjasama ini melibatkan koordinasi antara tim penelitian Meta dan Midjourney yang menandai transformasi melampaui sekadar pemanfaatan teknologi mudah pakai. Pemirsa, Meta memasukkan teknologi AI dari Midjourney ke produk masa depan mereka. Langkah strategis ini bagian dari usaha menggandeng teknologi ke depan. Meta resmi menandatangani perjanjian lisensi dengan Midjourney untuk mengadopsi estetika teknologi mereka ke dalam model-model AI dan produk-produk masa depan. Kesepakatan ini ditujukan untuk memperkuat model dan produk masa depan Meta, sekaligus menegaskan ambisi perusahaan dalam meningkatkan kualitas visual di tengah persaingan ketat industri AI. Kerjasama ini melibatkan koordinasi antara tim penelitian Meta dan Midjourney yang menandai transformasi melampaui sekadar pemanfaatan teknologi mudah pakai. Meta menekankan strategi all of the above dengan kompetensi internal, infrastruktur besar, dan kolaborasi industri. Midjourney terkenal dengan kualitas image dan video eretik estetis yang memukau. Dengan lisensi ini, Meta berambisi menyaingi keunggulan model seperti OpenAI Sora dan Google VEO di segmen generatif visual. Midjourney ditegaskan bahwa perusahaan tetap mandiri dan bebas investor meski menjalin kerjasama dengan Meta. CEO David Holz mengatakan misinya adalah membawa keindahan ke miliaran orang tanpa mengorbankan kebebasan kreatif. Berbagai sumber Adex Channel. Masih di Prime Market Highlight, pemirsa, SpaceX kembali menunda uji terbang roket raksasa Starship dari fasilitas Starbase di Texas. Penundaan dilakukan hanya 30 menit sebelum jadwal lepas landas akibat masalah pada sistem darat. SpaceX kembali menunda uji terbang roket raksasa Starship dari fasilitas Starbase di Texas. Starship yang terdiri dari Super Heavy Booster setinggi 70 meter dan tahap atas 52 meter sudah terpasang di landasan peluncuran dan tengah diisi propelan. Namun SpaceX mengumumkan pembatalan sesaat sebelum lepas landas lewat platform X. Elon Musk yang sedianya memberi pembaruan perkembangan Starship juga membatalkan siaran langsung resmi. Meski SpaceX belum memastikan jadwal baru, pengalaman sebelumnya menunjukkan penundaan semacam ini biasanya hanya berlangsung beberapa hari. Starship sendiri diproyeksikan menjadi tulang punggung bisnis peluncuran masa depan sekaligus kendaraan utama misi ambisius Musk ke Mars. Bahkan NASA menargetkan Starship digunakan pada 2027 untuk pendaratan awak ke bulan, misi pertama sejak era Apollo. Namun pengembangan Starship masih dipenuhi kendala serius sepanjang tahun ini, dari uji coba yang gagal di awal penerbangan, ledakan besar di fasilitas uji, hingga kegagalan masuk kembali atmosfer pada penerbangan ke-9. Meski begitu, SpaceX tetap gencar memproduksi prototipe baru dengan peningkatan mesin, pelindung panas hingga desain flap kendali yang lebih kuat menghadapi tekanan ekstrim. Berbagai sumber, IDX Channel. Sementara itu, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menegaskan bahwa Indonesia perlu memaksimalkan kemitraan ekonomi dan perdagangan secara komprehensif dengan Uni Eropa. Ya, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Mardani Alisera menilai percepatan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa bisa membuka peluang sebesar-besarnya bagi perdagangan dan investasi Indonesia dan Uni Eropa. Pasalnya, Uni Eropa bisa menjadi pintu masuk ke pasar global, mengingat kawasan Uni Eropa sangat strategis dalam menghadapi ketidakpastian global. Untuk itu, dengan nilai perdagangan mencapai 30,2 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 dan tren pertumbuhan tahunan sebesar 5,7% sejak 2019, kemitraan strategis dalam EU-SEPA mampu mendorong peningkatan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, WTO berharap perdagangan Uni Eropa terhadap Indonesia bisa menghapus tarif bea masuk. Dagang Indonesia sama Uni Eropa ini bisa optimal buat Indonesia. Dan yang kedua, kualitas hubungan antara Parlemen Indonesia dengan Uni Eropa, wabil khusus Parlemen Uni Eropa. Kita punya
ongoing proses program kerjasama dengan Interpares. Interpares itu lembaga internasional di bawah Uni Eropa yang punya tugas melakukan pengembangan hubungan antara satu. Ya, selanjutnya pemirsa, panel World Trade Organization atau WTO mengeluarkan putusan yang mendukung posisi Indonesia atas sejumlah klaim utama dalam sengketa pengenaan bea masuk imbalan atau countervailing duties oleh Uni Eropa terhadap impor minyak sawit asal Indonesia. Atas putusan panel WTO tersebut, Indonesia akan mendapatkan akses pasar yang adil bagi komoditas unggulan crude palm oil. World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia resmi memutuskan sengketa perdagangan komoditas minyak sawit Indonesia setelah Uni Eropa memberlakukan bea masuk yang dinilai tidak sejalan dengan aturan WTO. Sengketa yang diajukan sejak tahun 2023 ini dalam putusannya, panel WTO merekomendasikan Uni Eropa agar menyelaraskan kebijakannya sesuai dengan Agreement on Subsidies and Countervailing Measure atau SCM Agreement. Alhasil, World Trade Organization mendukung posisi Indonesia atas jumlah klaim utama dalam sengketa pengenaan bea masuk imbalan atau countervailing duties oleh Uni Eropa terhadap impor minyak sawit asal Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, bagi Indonesia Uni Eropa merupakan pasar penting untuk produk minyak sawit dan biodiesel. Putusan panel WTO semakin menegaskan posisi Indonesia dalam memperjuangkan akses pasar yang adil bagi komoditas unggulan nasional. Sekaligus hal ini memutuskan bahwa Uni Eropa perlu mencabut dumping dati biodiesel asal Indonesia. Di sisi lain, keputusan panel WTO tersebut tentu menjadi katalisator bagi perkembangan komoditas andalan ekspor Indonesia. Lebih lanjut, pemerintah menegaskan akan terus mengawal putusan tersebut dengan pendekatan solutif, mengutamakan kolaborasi internasional sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional di kancah perdagangan global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, Kementerian Perdagangan menilai dukungan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terhadap Indonesia semakin memperkuat pasar ekspor produk sawit dan biodiesel Indonesia di pasar Uni Eropa. Indonesia secara resmi mendapat dukungan World Trade Organization atau WTO dalam sengketa penetapan bea masuk produk unggulan Indonesia ke pasar Uni Eropa. Atas putusan resmi WTO ini, Kementerian Perdagangan meminta agar Uni Eropa segera mencabut pengenaan bea masuk imbalan terhadap produk biodiesel asal Indonesia. Hal ini seiring dengan panel Organisasi Perdagangan Dunia yang telah mengeluarkan putusan ihwal mendukung posisi Indonesia atas jumlah klaim utama dalam sengketa perdagangan melawan Uni Eropa terkait pengenaan bea masuk imbalan atau countervailing duties terhadap produk biodiesel asal Indonesia. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Jatmiko Bris Wicaksono menegaskan, Uni Eropa harus menjalankan putusan resmi WTO dan berharap Uni Eropa segera mencabut bea masuk tambahan yang telah diberlakukan sejak 2019. Putusan panel WTO mewajibkan agar Uni Eropa untuk menyesuaikan kebijakan pengenaan bea masuk imbalan atau anti subsidi terhadap produk biodiesel Indonesia. Di sisi lain, putusan panel WTO ini akan memiliki dampak yang lebih nyata jika Uni Eropa bersedia mencabut bea masuk tambahan atas biodiesel Indonesia tanpa mengajukan banding ke Badan Banding WTO. Jatmiko menekankan kemenangan ini tidak hanya berdampak positif bagi ekspor biodiesel Indonesia, melainkan juga memberi perlindungan terhadap produk ekspor lain seperti minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Kedepan, pemerintah mendorong Uni Eropa untuk segera menyesuaikan kebijakannya termasuk mencabut bea masuk. Tim Liputan IDX Channel.